Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Tiap hari Tuhan memberkati kita dari hari ke hari dalam perjalanan ini sampai sekarang ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk membekali kita hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Engkau telah memberkati kami setiap hari demi hari bersama dengan Tuhan. Engkau selalu memimpin kami, menyertai kami, dan melindungi setiap kehidupan kami. Dan kami akan memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Engkau yang kuatkan melalui firman-firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 25 ayat 8, 9, dan 10. Saya akan bacakan Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan, firman ini berkata bahwa Tuhan itu baik dan benar. Seringkali kita mendengar bahwa Tuhan itu baik. Banyak orang selalu mendengar Tuhan itu baik. Tapi di dalam firman ini, Tuhan itu baik dan benar. Dan di situ katakan, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu baik dan benar. Dan ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Definisi orang-orang sesat. Orang sesat itu apa? Orang sesat itu dapat diartikan orang itu tidak melalui jalan yang benar. Salah jalan, keliru, dan menyimpang dari kebenaran. Jadi ketika kita hidup dalam perjalanan hidup kita melangkah, kita tentunya banyak seringkali melakukan hal-hal yang salah dalam langkah-langkah hidup kita. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang salah, maka dapat diartikan juga kita menjadi orang yang sesat. Kita ya keliru mengambil jalan. Jadi di sini Tuhan ingin ingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu baik dan benar. Dan ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kadang kita tidak sadar bahwa jalan yang kita lalui itu jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Maksud dari jalan yang tidak benar adalah tidak benar menurut rencana Tuhan, tidak benar menurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan ingin mengajar kita, menunjukkan jalan-jalannya untuk kita, supaya kita ngerti dan tidak salah dalam mengambil setiap langkah-langkah kehidupan kita. Hari demi hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hari demi hari kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak sesat, maka Tuhan mengajar kita. Di ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, Tuhan mengajar kita, membimbing. Kata membimbing itu yang selalu Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Aku akan membimbing engkau, aku akan menuntun engkau, aku akan mengajar engkau. Kata membimbing itu diikuti dengan mengajar. Jadi membimbing itu Tuhan membimbing kita dalam kehidupan kita
Bahkan dia mengajarkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus bertanya Tuhan selalu. Tuhan, aku harus seperti apa? Kita harus seperti apa? Ketika kita berjalan dalam kehidupan kita masing-masing, kita selalu tanya Tuhan. Dalam pekerjaan kita selalu tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dalam keluarga, ketika kita mendidik anak, kita harus tanya sama Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Saya lakukan untuk mendidik anak. Dalam pelayanan bahkan, kita harus tanya, apa yang harus aku lakukan? Jangan sampai kita melakukan yang baik, tapi tidak benar. Kalau kita melakukan yang baik, tapi tidak benar, bisa dikatakan bahwa kita ada orang yang sesat, orang yang salah arah. Supaya kita dapat benar-benar mengerti jalan Tuhan, mengerti jalan yang terbaik untuk kita harus tanya Tuhan. Dan Tuhan akan membimbing kita dan mengajar hidup kita. Diperlukan kerendahan hati untuk tanya sama Tuhan. Bahwa kita tidak mampu, kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa bimbingan Tuhan, tanpa ajaran Tuhan. Jangan gunakan kekuatan manusia, jangan gunakan kemampuan manusia, jangan gunakan pola pikir kita, tapi gunakan apa yang dipikirkan Tuhan. Dan yang kedua, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ketika kita mau dibimbing Tuhan, diajar Tuhan, maka jalan-jalan kita adalah kasih setia dan kebenaran yang dari Tuhan. Kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kerinduannya dalam hidup kita. Dan biarlah hari-hari ini, setiap hari kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, selalu dalam pimpinan Tuhan, selalu dalam ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan. Sehingga hidup kita semakin berarti, hidup kita semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan, biarlah itu memberkati kita pagi hari ini, biarlah hari kita dipenuhi dengan pimpinan yang dari Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, Engkau telah berkati kami. Bila Engkau yang ajar kami setiap hari demi hari Tuhan, selalu mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpinanmu selalu kami rindukan Tuhan, ajaranmu selalu kami rindukan Tuhan. Bila Engkau yang memimpin kami, supaya kami tidak menjadi orang yang sesat, yang salah arah, salah jalan Tuhan, dan menyimpang dari kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau berkati kami, berkati, lindungi kami, dan pimpin kami hari demi hari. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin.